Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan pembahasan postes simak fisika yang kedua sekarang ya. Oke, gimana kemarin postesnya? Semoga bisa semua yang ngerjain materi yang sama yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang mekanika ya, tentang mekanika. Oke, kita langsung mulai aja dari soal nomor 1. Ada gambar seperti itu, balok kayu masanya 5 kilo diletakkan pada bidang miring dengan sudut 37 derajat terhadap bidang horizontal. Koefisien gesek kinetik 0,3. Ditarik gayanya horizontal seperti itu tidak sejajar dengan bidang miring. Apa yang harus kita lakukan pertama kalau kita menemukan gaya yang tidak sejajar atau tegak lurus dengan bidang, itu harus kita cari proyeksinya gitu kan kemarin. Berarti si gaya F ini itu harus kita proyeksiin dulu. Nah, berarti dia akan ada F yang sejajar dan akan ada F yang tegak lurus dengan bidang. F apa? Kalau di sini theta, berarti kan tetanya pindah di sini ya, sama. Nah, berarti kalau yang samping sudut adalah cos theta. Berarti lawannya adalah sin theta. Nah, yang gaya berat nggak usah saya jelasin lagi. Kemarin sudah kita pastikan ya. Kalau ada benda di bidang miring, berarti dia secara otomatis dia akan mempunyai gaya berat yang arahnya sejajar ke bawah bidang miring, besarnya W sin theta, dan akan ada gaya yang tegak lurus dengan bidang yang besarnya adalah W cos theta, gitu ya. Terus karena ada gesekan, berarti kita harus menggambarkan gaya normalnya, gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, jadi begini penjabaran semua gaya-gaya yang bekerja. Karena dia ada gesekan, berarti yang pertama kali harus kita cari adalah gaya geseknya dulu. Dia ditarik ke atas, kan otomatis gaya geseknya ke bawah ya. Gaya gesek itu adalah gaya yang melawan arah gerak. Nah, jadi kalau dia gerakannya ke atas, gaya geseknya ke bawah. Gitu. Ya, kita harus cari berapa besar gaya gesek, kita hitung dulu cari gaya normal. Kalau kita mau cari gaya normal, nah itu pakai sigma Fy itu sama dengan 0. Yang searah sumbu Y ada apa aja? Ke atas ada N, ke bawah ada W cos theta, dan ada F sin theta sama dengan 0. Artinya gaya normal sama dengan F sin theta ditambah W cos theta. Tinggal hitung F-nya 50, sin 37, 0,6 ya. W-nya kalau masanya 5 kilo, berarti W-nya kita anggap aja G-nya 10, berarti 50 Newton ya. Nanti kalau nggak ada jawabannya, berarti dia pakai G-nya yang 9,8. Kita cari yang mendekati aja jawabannya, nggak masalah ya. Cos-nya 0,8. Ini 30 ditambah 40 sama dengan 70 Newton. Dapat gaya normal, kita selanjutnya cari gaya gesek. Nggak apa-apa, lanjutin aja sini ya. Gaya gesek itu F sama dengan mu kali gaya normal. Mu-nya tadi 0,3, gaya normalnya 70, sehingga dapat 21 Newton. Dah, terus yang harus kita cari lagi sekarang percepatannya. Kan kita mau cari jarak nih. Yang ditanya jarak. Jadi nanti pasti pakai rumus GLBB. Nah, cari jaraknya pakai rumus GLBB. Karena dikasih tahu kecepatan awal, jarak yang dapat ditempuh, berarti kan ini jarak maksimum. Jarak maksimum itu terjadi pada saat VT-nya sama dengan 0, artinya sampai dia berhenti. Jadi nanti kamu masukinnya ke rumus ini.
2AS. Nah, nanti dapat nih si jaraknya, S-nya. Tapi masalahnya semua rumus GLBB itu ada A-nya, ada percepatannya. Jadi kita harus cari dulu nih percepatannya. Oke, pakai sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa? Sigma F-nya yang horizontal ya. Jadi sigma F-nya sigma Fx. Ada apa aja? Ada F cos theta. Nah, dikurang sama W sin theta, dikurang sama gaya gesek. Sama dengan M kali A. Terus F cos theta-nya berapa? 50 dikali cos-nya 0,8. Nah, ini juga 50, 0,6. Gaya geseknya 21. A-nya ya. Lupa. Kok hilang? MA. Oh, M-nya 5 kali A. Ini 40 dikurang 30 dikurang 21 sama dengan 5A. Min 11 sama dengan 5A, berarti A-nya sama dengan min 2,2. Nah, udah dapat A-nya, masukin deh ke rumus GLBB tadi ya. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini 0 kuadrat, ini 4 kuadrat ditambah 2 kali min 2,2 dikali S. Nanti kamu akan dapat 4,4 S sama dengan 16, berarti S-nya 16 dibagi 4,4. Tuh, 4/1,1, hampir 4 ya. Jadi jawabannya 3,9 meter. Hampir 4, belum sampai 4 ya kan. Kalau 4, 16 bagi 4, 4. Tapi kan 4,4. Berarti pasti kurang dari 4 gitu ya. Oke, bisa? Bisa. Kita lanjut ke nomor 2. Dua buah benda saling bertumbukan sehingga kecepatan gerak kedua benda tersebut sama setelah tumbukan. Hal tersebut terjadi disebabkan karena kecepatannya sama setelah tumbukan ya katanya. Kecepatan gerak kedua benda sama setelah tumbukan. Kok hilang? Oke, wait sebentar ya. Oke, udah bisa nih. Dua benda saling bertumbukan, kecepatan geraknya setelah tumbukan sama. Kalau kecepatan gerak setelah tumbukan sama, ini berarti gerakannya adalah gerak tak lenting. Pada kasus tak lenting, itu hanya berlaku hukum kekekalan momentum aja. Di mana rumusnya jadi M1V1 ditambah M2V2. Karena dia sama, berarti jadinya M1 ditambah M2 dikali V aksen. Gitu ya. Tumbukan memenuhi hukum kekekalan momentum? Iya. Semua tumbukan pasti memenuhi hukum kekekalan momentum. Berarti satu benar, tiga benar gitu kan. Tumbukan memenuhi hukum kekekalan energi gerak. Ini salah ya. Yang memenuhi kekekalan energi gerak ini hanya lenting sempurna saja. Jadi energi kinetik totalnya sebelum tumbukan dan setelah tumbukan sama. Kalau lenting sebagian dan tak lenting itu hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Oke ya. Tumbukan yang bersifat tumbukan yang terjadi bersifat elastis ya pasti salah ya. Kan tadi tak lenting. Kalau elastis tuh lenting ya. Entah itu elastis sempurna atau elastis sebagian, yang jelas dia elastis. Kalau tak lenting berarti tak elastis. 1 dan 3 berarti B.
Oke, gampang. Lanjut nomor 3. Dari keadaan diam, sebuah benda yang ada pada bidang horizontal ditarik, katanya, oleh dua gaya yang arahnya berlawanan. Jadi seperti ini ya, ada benda di bidang horizontal ditarik oleh dua gaya yang arahnya saling berlawanan. Tapi besarnya sama, di mana F1 sama dengan F2. Licin ya, artinya tidak ada gesekan. Nah, tidak ada gesekan. Terus, berarti kan dari sini kamu tahu sigma F sama dengan 0. Karena kan eh, apa namanya kedua bendanya sama besar, pasti dia tidak punya percepatan. Sigma F sama dengan 0. Ya karena F1 dikurangin F2 sama dengan 0, di mana F1 sama dengan F2 gitu kan konsepnya. Udah. Jadi terpenuhi nih. Berarti dengan kesimpulan di sigma F sama dengan 0, berarti hukum 1 Newton. Pada hukum 1 Newton mengatakan bahwa benda yang awalnya diam akan tetap diam kalau dari awal dia bergerak akan bergerak lurus beraturan. Berarti karena dari keadaan diam artinya mula-mulanya diam, harusnya akan tetap diam. Salah ya, berarti pernyataannya. Gerak lurus beraturan merupakan gerak benda dengan kecepatan konstan. Betul. Gerak lurus beraturan GLB adalah gerak benda dengan kecepatan konstan. Kecepatannya tidak berubah. Betul, berarti salah benar. Jawabannya adalah D. Nomor selanjutnya, nomor 4. Nah, kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, itu pasti kepikirannya langsung ke kekekalan energi mekanik, ya kan? Nggak apa-apa, itu memang kita pakai kok kekekalan energi mekanik untuk mencari apa? Untuk mencari kecepatan si benda satu sesaat sebelum menumbuk benda dua. Jadi kan di sini dia masih gerak lurus tuh, terus pas numbuk baru bergerak di bidang kasar gitu kan? Berarti kita bisa cari dulu si anggaplah ini posisi A di sini. Terus sesaat sebelum menumbuk di sini ya, ini ada posisi B. Artinya balok satu kita cari pakai kekekalan energi mekanik. Energi potensial di A ditambah energi kinetik di posisi A sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Energi kinetik di A ada nggak? Nggak ada. Karena dia meluncur dari keadaan diam. Ya. Terus energi potensial di B ada nggak? Nggak ada. Karena dianggap B itu adalah di tanah dengan ketinggian 0. H-nya sama dengan 0. Berarti tinggal MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat. Masanya sama kan, sama-sama balok satu. Cuman posisinya yang berbeda aja. G-nya 10. Oh ini dikasih tahu ya pakai 9,8. Oke. Ketinggiannya katanya 2,5 sama dengan setengah kali VB kuadrat. Kali 2, 5 kali 9,8, 49 ya. 49 sama dengan VB kuadrat sehingga kecepatan balok 1 sesaat sebelum menumbuk balok 2 adalah 7. Jadi di sini balok 1 ini punya kecepatan 7 meter per second. Balok 2-nya diam, ya kan? Nah, tapi terus setelah tumbukan mereka menempel katanya. Menempel berarti kasusnya tak lenting. Ya, menempel kasusnya tak lenting berarti
M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen. Masa benda 1, benda 2-nya yang nggak punya kecepatan ya, diam awalnya. Jadi sebelum tumbukan V2-nya kan 0. Ini V1. Udah, berarti masa 1, tulis aja masa 1, V1-nya 7 sama dengan masa 1. Masa 1, katanya masa 2, 2 kali masa 1. V aksen. Berarti 7M1 sama dengan 1 tambah 2, 3. M1 V aksen. M1-nya coret, 7/3 sama dengan V aksen. Nah, kita udah tahu. V aksen ini apa? Kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Eh, karena selanjutnya ada gaya gesek, nah kita udah nggak bisa pakai kekekalan energi mekanik lagi nih. Nah, tapi kita bisa pakainya rumus usaha. Bisa pakai rumus delta EK berubah menjadi usaha atau kan yang mau kita cari itu adalah jarak ya. Bisa juga kamu mencari A-nya dulu, terus baru masukin ke rumus gerak itu boleh. Jadi ada dua cara nih. Kita pakai perubahan energi kinetik menjadi usaha aja. Perubahan energi kinetik berarti setengah M1. Karena ini dua benda bergerak bersama kan, berarti M1 tambah M2 masanya dikali V aksen kuadrat. Terus usahanya apa? Usahanya itu adalah gaya gesek dikali sama perpindahan. Nah, gaya geseknya kita belum tahu. Oke, kita cari tahu dulu nih gaya geseknya nih di sini nih. Gaya gesek itu kan sama dengan mu kali gaya normal. Untuk kasus benda horizontal seperti ini, berarti ada benda 2 sama benda 1 bergerak bersama, dia punya gaya berat total ke bawah, gaya normalnya ke atas, berarti gaya normal sama dengan gaya berat. Berarti sama dengan M1 tambah M2 kali G. Nah, bisa kamu ganti di sini. Ini 0,5 ya, kinetiknya 0,5. M1 ditambah M2, 2M1 dikali G. Terus ini 3, berarti 1,5 M1 dikali G-nya 9,8. Nah, ini boleh dihitung dulu atau mau langsung dimasukin ke rumus juga terserah. Intinya nanti M1-nya pasti akan kita coret. 1,5 dikali 9,8 itu 14,7. Nah, masukin deh. Oke, lanjut. Setengah, ini jadi 3M1 ya. Sama aja. Ini 7/3 kuadrat. Sama dengan 14,7 kali D. Nah, 3-nya ini kan jadi 49. 3/2. Eh, ini M1-nya ketinggalan. M1-nya coret aja. Ini 49/9 sama dengan 14,7 D. Ini kalau nanti kamu hitung 49/6 dikali 14,7 sama dengan D. 49 bagi 14 itu kan sekitar 3,5 ya, 35, tapi kan 3,5. 3,5 bagi 6 kurang lebih 0,6. Berarti yang hampir mendekati 0,6. 0,56. Gitu. Oke, bisa ya. Tadi yang kalau mau ada yang coba ngerjain pakai cara lain, yaitu pakai sigma F sama dengan MA. Jadi kamu hitung sigma F sama dengan MA, nanti di sini ini min F
sama dengan M1 tambah M2 kali A, nanti dapat A-nya. Pasti negatif sekian, sekian, sekian. Terus kalian masukin ke rumus gerak. VT kuadrat, V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, S-nya ini jadi D. Ini 0, ini yang 7/3 tadi. 2 kali A kali D. Nah, dapat deh D-nya berapa. Pasti hasilnya sama aja. Oke, oke, cuman pakai rumus ini sudah cukup. Selesai ya udah. Kekekalan energi mekanik, kekekalan momentum, dan perubahan energi kinetik jadi usaha. Lanjut. Nomor 5 ada dua buah balok M1 1,65, M2 3,3. Ini nggak jelas ya. Sorry, saya juga nggak jelas. Anggap aja, tapi ini nggak masalah mau yang mana aja. Ini 3,3. Mana yang M1, mana yang M2 itu terserah bebas. Nah, mereka itu masing-masing punya koefisien gesek yang berbeda. Berarti karena masing-masing punya koefisien gesekan yang berbeda, tuh kamu harus cari dulu masing-masing dari gaya geseknya. Karena kan akan berbeda ya gaya normalnya dulu. Jadi cari gaya normal, normal M1. Ingat kalau benda di bidang miring itu punya gaya normalnya besarnya adalah W cos theta. N sama dengan W cos theta. Berarti karena ini W1 1,65 dikali 9,8 dikali cos 30 setengah akar 3. Nah, ini kalau dihitung, hitung, berapa ya? 1,65. Oh, langsung aja deh. Jangan cari gaya normal, langsung biar ngitungnya nggak satu-satu. Kita langsung cari gaya gesek aja. Nah, berarti F sama dengan mu kali N. Nah, mu-nya mu1 0,226 dikali 1,65 dikali 9,8 dikali setengah akar 3. Itu sama dengan 3,165. Nah, hitung juga gaya gesek M2. Langsung aja ya. Mu kali N sama dengan mu dikali W cos theta. Nah, ini sama dengan 0,113 dikali masanya yang 3,3, 9,8 setengah akar 3. Dapatnya ternyata sama nih. Dapatnya sama. Gaya geseknya kemana sih arahnya? Gaya gesek adalah melawan arah gerak. Jadi gaya geseknya ke atas. Ingat dia ke bawah punya W sin theta. Ke sini juga ada W sin theta. Nah, jadi kita harus cari juga nih W sin theta-nya berapa. Ya, jadi kita sekarang lanjut cari W1 sin theta dan W2 sin theta ya. Nah, W1 sin theta berarti M kali G 1,65 9,8 kali sin 30 setengah. Tuh, kita dapat sekitar 8 ya. Terus yang W2 sin theta itu 3,3 9,8 dikali setengah. 16,1.
7. Nah, terus kita pakai apa lanjutnya? Karena yang mau kita cari adalah percepatan, ya pasti sigma F sama dengan M kali A dong. Nah, sigma F-nya ada apa aja? Yang searah sama geraknya adalah W-nya. Dikurangin sama F-nya. Masanya ditambah. Nah, gitu ya. Ini 8,085, 16,17 dikurangin. Itu langsung saya tambah aja. Jadi 6,33 sama dengan 1,65 tambah 3,3, 4,95 ya. Tuh. Ya udah, berarti A-nya sama dengan tinggal dihitung deh. 24,25 dikurang 6,33 dibagi 4,95. Dibagi 5 kurang lebih. 24 tambah 6, 30. 30 bagi 5. Kurang, kok tambah sih? 24 kurang 6, kurang lebih 18. 18 bagi 5, sekitar 3, ya, yang ada 3,62. Udah, oke. Kita lanjut nomor 6. Nah, ini juga sempat ya kita bahas pas di les kemarin. Jika dua partikel memiliki momentum yang sama, energi kinetik mereka sama selama bergerak sepanjang garis paralel. Jadi, udah kita bahas kemarin. Kan rumus momentum itu M kali V. Rumus energi kinetik itu setengah M V kuadrat. Sehingga kalau misalkan di sini saya bikin gini, 2 EK itu sama dengan V sama dengan akar 2 EK per M, sehingga kita dapat rumus momentum adalah M dikali akar 2 EK per M, gitu kan? Memang momentum itu sebanding dengan EK, tapi di sini ada massa ya. Tuh. Jadi apakah massanya sama atau tidak? Nah, itu akan mempengaruhi. Dua partikel memiliki momentum yang sama. Energi kinetik mereka sama selama mereka bergerak sepanjang garis paralel. Salah ya, belum tentu. Jika besaran momentum sama, energi kinetik akan sama jika masanya juga sama. Betul. Berarti D. 7. Sebuah traktor besar sedang meluncur di jalan pedesaan dalam tabrakan yang sangat tidak elastis, katanya. Tabrakan yang sangat tidak elastis. Sebuah mobil sport kecil menabrak traktor dari belakang. Perubahan momentum mereka sama besar, betul atau salah? Betul, betul ya. Karena apa? Kan dalam biarpun dia tidak elastis, tadi tetap berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, jadi hukum kekekalan momentumnya tetap berlaku nih. Hukum kekekalan momentum itu kan sebenarnya total momentum sebelum sama dengan total momentum setelah. Berarti perubahan momentum mereka sama besar. Iya, konsepnya sama kayak gini. Misal P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Berarti kalau saya pindahin gini, P2 dikurang P2 aksen sama dengan P1 aksen dikurang P1. Delta
P2 sama dengan delta P1. Betul? Delta itu kan perubahan ya, selisih. Betul. Sebab besarnya momentum sebanding dengan kecepatan dan energi kinetik sebanding dengan kuadrat dari kecepatan, ini juga betul. Kan momentum M kali V, energi kinetik setengah MV kuadrat. Sebanding dengan kuadrat kecepatan, ini sebanding dengan kecepatan. Betul, tapi kan tidak ada hubungannya ya. Yang pernyataannya kan menjelaskan tentang kekekalan momentum, bukan tentang rumus hubungan antara momentum dan energi kinetik. Berarti jawabannya yang B. Lanjut nomor 8. Sebuah mobil bermasa M melaju kecepatan V menabrak bagian belakang truk, masanya 2M, diam dan netral. Tidak elastis sempurna. Oke, tidak elastis ya. Berarti M1V1, M2V2, M1, kalau tidak elastis kan gini. Massa 1M bergerak dengan kecepatan V ditambah 0 karena kan dia diam sebelum tumbukan, M ditambah 2M dikali V aksen. Nanti dapat MP sama dengan 3M V aksen, berarti V aksen sama dengan sepertiga V. Salah, katanya 2V. Terus, momentum sama sebelum dan sesudah tumbukan. Momentumnya sama sebelum dan sesudah tumbukan. Iya, betul. Hukum kekekalan momentum. Jadi D lagi nih ya. Lanjut nomor 9. Bola dilempar dari jendela lantai atas sebuah gedung. Terus bola memiliki kecepatan awal 8. Oke. Menyentuh tanah 3 detik jarak horizontal dari gedung dan ketinggiannya. Kalau pokoknya ini kan gerak parabola ya, biarpun dia dilempar dari atas gedung sekalipun, kan gambarannya seperti ini nih. Sudutnya 30 derajat, kecepatannya 8, seperti ini, sampai ke tanah dalam waktu 3 detik katanya. T-nya sama dengan 3 second. Nah, tinjauannya untuk gerak parabola, sumbu X, sumbu X itu kan GLB. Berarti kita pakai rumus GLB aja. X sama dengan V kali T. Tapi V-nya apa? Vx. Ya kan? Vx itu apa? V0 cos theta. Udah, masukin V0-nya 8, cos 30 itu setengah akar 3 dikali 3. 12 akar 3. 12 akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,7, hampir 2 tapi nggak nyampe. Berarti sekitar 12 kali 2 kan 24 ya. Berarti kurang dari itu 21 adanya jawabannya. Ya udah, kan pasti kamu akan milih yang ini toh. Karena cuman ada yang itu 21, nggak ada yang lain. Jawabannya beda-beda. Kalian diuntungkan dengan itu. Kalau ada lagi yang 21, nyari haknya gimana? Nyari haknya, kamu masukin ke rumus. Kalau di tinjauannya adalah sumbu Y, itu kan GLBB. Jadi Y atau H sama dengan V0YT setengah min setengah, sorry. Plus ya, dia kan geraknya ke bawah ya. Udah, masukin. Ini V0 sin theta
kali T setengah GT kuadrat. 8 dikali setengah dikali 3 setengah dikali 9,8 dikali 3 kuadrat. 12 ditambah 9, ini kan hampir 10 lah ya. 5 kali 9, 45. 45 ditambah 12. Ya udah, betul ya. 56. Sekitar 45. Kan ini dapatnya kan 57 ya. Tapi kan ini pakainya 9,8 berarti pasti kurang dari ini. Udah. Tapi nggak usah dihitung juga nggak apa-apa. Udah pasti jawabannya yang D. Nomor 10. Seorang siswa berdiri diam dan kemudian mengambil langkah maju. Sebelum melangkah, momentum siswa tersebut adalah 0. Tetapi setelah berjalan, siswa memiliki momentum. Hal ini mematuhi hukum kekekalan momentum. Setiap ada tumbukan pasti mematuhi hukum kekekalan momentum, kan tadi saya bilang gitu. Ini tinjauannya antara apa dan apa? Antara si gerakan siswa, kakinya, sama lantai. Jadi seolah-olah ada tumbukan dengan lantai. Atau di sini bicaranya kalau kita lihat pernyataannya berarti sama bumi ya, yang kita pijak itu apa? Semua tumbukan, kasus tumbukan pasti memenuhi hukum kekekalan momentum, berarti betul. Terus bumi menerima impuls maju dan ukuran yang sama. Ya, akselerasi bumi yang dihasilkan akibat dorongan ini jauh lebih kecil daripada percepatan sesuatu. Momentumnya sama besar, iya kan kekekalan momentum ya. Udah benar-benar berhubungan, iya berhubungan karena sama-sama bicara masalah kekekalan momentum. Lanjut nomor 11. Oke. Sebuah proyektil ditembakkan ya sedemikian rupa sehingga horizontal jangkauannya sama dengan horizontal jangkauan berarti X max. X max-nya sama dengan 3 kali H max. X max-nya itu adalah V0 kuadrat sin 2 theta 2 theta per G 3 kali H max-nya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. V0 kuadratnya coret, G-nya coret. Kita dapat sin 2 tetanya dibuka ya. Jadi 2 sin theta cos theta. 3 per, 2-nya udah pindah. Benar deh. Tadi 2-nya kan dari bukaan sini ya. Ini 3 per 2 sin kuadrat theta. Nah, sin kuadratnya coret sama sin. Jadi kamu tinggal punya 4 per 3 sama dengan sin per cos. Sin per cos apa? Tangen. Di tetanya sama dengan tangen 4 per 3. Jangan sampai salah. Tuh. 12. Dengan menganggap ada gesekan dengan udara, benda yang dilempar ke atas dan kembali ke bawah akan memiliki percepatan yang sama. Salah. Kalau percepatan dengan udara atau gesekan dengan udaranya diperhitungkan, berarti dia akan mempengaruhi. Misalkan pada saat benda ini bergerak ke bawah ya. Pada saat benda bergerak ke bawah. Artinya kalau gaya berat kan pasti ke bawah nih. Ini arah M kali A-nya ke bawah. Tapi kan gesekan itu selalu berlawanan. Ini gesekan dengan udara. Nah, berarti di sini M kali A-nya itu sama dengan W min F. Artinya A-nya jadi W min F dibagi M. Gitu kan. Pada saat dia bergerak ke atas, bagaimana? Pada saat bendanya bergerak ke atas, M kali A-nya ke atas,
gaya beratnya ke bawah, gaya geseknya tetap ke bawah karena kan melawan arah gerak. Ini jadi MA-nya sama dengan W plus F. Gitu. Jadi A-nya jadi W plus F dibagi M. Jadi akan berbeda percepatan geraknya. Oke. Kalau tanpa gesekan, percepatannya adalah percepatan gravitasi aja. Gitu. Gaya gesek udara berbanding lurus dengan kecepatan benda. Ini benar. Artinya gaya gesek udara itu bukanlah besaran yang baku ya. Biasanya gaya gesekan dengan udara, F udara itu B dikali V. Jadi dia itu sangat bergantung sama kecepatan udara. Semakin cepat kecepatan gerak bendanya, itu gesekannya juga semakin besar. Jadi kalau gerakannya lambat, gesekannya kecil gitu. Jadi gitu ya, pakai logika aja. Jadi berbanding dengan kecepatan itu betul. Berarti yang D. Lanjut nomor 13. Bola kayu dengan massa 200 gram dijatuhkan. Oke, ini masalah pemantulan ya. Oh, koefisien restitusi. E itu sama dengan V aksen per V delta sih sebenarnya. Pakai minus, biasanya pakai tanda negatif ya. Cuman karena ini satu benda ya udah kita bisa anggap dia V aksen per V. Atau dia kalau hubungannya sama ketinggian kita pakai akar ya, akar H aksen per H gitu. Udah, kalau koefisien restitusinya kan 0,8 nih. V aksen per V0. Artinya pada pemantulan pertama kecepatannya itu adalah 0,8 kecepatan awal. Terus pada pemantulan kedua, karena V aksennya jadi 0,8, jadi kalau kita tulis lagi di sini kan V double aksen per V aksen gitu ya. 0,8 sama dengan V double aksen per 0,8 V0. Jadi kuadratnya nih. Nah, jadi sehingga kita bisa simpulkan ini kan 0,8 kuadrat atau 0,64. Dia mau cari yang 51% dari kelajuan V0-nya. Jadi sekitar 0,51 V0. Pada pemantulan keberapa? Kalau kedua adalah kuadratnya, berarti biar dapat 0,51 itu 0,8 dipangkatin berapa? Kan tinggal begitu aja, itu tinggal kita lihat. Jadi pemantulan itu jadi pangkatnya. Kalau mau manual ya nggak apa-apa, manual aja. Berarti kan ketiga adalah 0,8 pangkat 3 V0. 0,8 pangkat 3 berapa? 8 kali 6, 48. Ya sekitar 50 ya, 0,50-an ya. Iya, 0,512. Ya udah, berarti pemantulan ketiga selesai. Gitu. Jadi pakai rumus koefisien restitusi. 14. Silinder pejal menggelinding tanpa slip dari puncak suatu bidang miring. Laju silinder di puncak itu 80, jika kehilangan energinya diabaikan, artinya nggak ada gesekan ya. Kalau kehilangan energinya kita abaikan. Laju silinder pada posisi 18 cm. Nah, ini pakai kekekalan energi mekanik. Tapi karena dia menggelinding, energi kinetiknya harus energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi. Nah, energi kinetik rotasi itu adalah setengah I omega kuadrat setengah mv kuadrat. Karena silinder pejal, inersianya adalah setengah mr kuadrat,
Terus omega itu adalah V per R kuadrat. Nah, nantinya kalian akan dapat energi kinetik total adalah seperempat, ini R kuadratnya habis, MV kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Atau 3/4 MV kuadrat. Untuk kasus soal ini ya, silinder pejal 3/4 MV kuadrat. Udah. Berarti hukum kekekalannya jadi gimana? EP di puncak ditambah EK di puncak sama dengan EP pada saat ketinggian ini yang ditanya ditambah EK-nya. EK-nya ini yang nantinya akan kita cari. Energi kinetik di puncak karena dia awalnya punya kecepatan 80 cm per second atau sekitar 0,8 meter per second. Nah, delta EP-nya kita gabungin aja nih. Jadinya EP puncak dikurangin EP gitu kan, ditambah EK di puncak sama dengan EK yang mau kita cari. Kenapa ini digabung? Karena dia kan jadi MG kali delta H. Kan posisi 18 cm di bawah titik puncak. Kan kita nggak tahu ya ketinggiannya berapa. Jadi kalau misalkan begini, H-nya itu berapa kan kita nggak tahu. Tapi kita tahunya itu adalah delta H-nya di sini adalah 18 cm. Tuh, ditambah 3/4 MV kuadrat. Nah, ini juga buka 3/4 MV aksen kuadrat. Misalkan gitu. Masanya coret semuanya karena sama. G-nya pakai yang berapa katanya? Nggak ada ketentuan. Berarti kita pakai 10 aja. Dikali 0,18 ditambah 3/4 dikali 0,8 kuadrat sama dengan 3/4 dikali V kuadrat. 1,8 ditambah 0,64 bagi 4, 0,16 kali 3, 0,48. Nah, 2,28 dikali 4/3 dapat 3. V kuadrat itu sama dengan 3, berarti V-nya sama dengan akar 3 itu sekitar 1,7 meter per second atau sekitar 170 cm per second. B. Nanti bisa dicoba hitung sendiri ya. Nih kan 2,28 dikali 4/3. Oke, 15 terakhir. Sebuah bola lagi, mula-mula diam pada bidang datar kasar, diberi kecepatan awal V0, massa bola. Nah, karena dia di sini bola menggelinding lagi, berarti tinjauannya tetap 2 ya. Kita tinjau gerak translasinya dia dulu. Translasi itu gerak lurusnya, jadi kalau ada bola di bidang kasar, berarti ada gaya gesek gitu kan. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah min F gesek sama dengan massa dikali A. Percepatan itu apa sih? Percepatan itu kan kecepatan akhir dikurangin kecepatan awal dibagi sama waktu, ya kan? Nah, berarti itu bisa kita ganti di sini. Kecepatan akhir, kecepatan awal dibagi waktu. Atau karena di sini kita positifin, dia jadi terbalik ya. V0 min VF per T. Dah. Terus kita tinjau gerak rotasinya.
Kalau gerak rotasi berarti torsinya ya. Kasusnya sama gambarannya sigma torsi sama dengan I kali alfa. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Sigma torsinya cuman ada gaya gesek ya. Gaya gesek dikali R. Jari-jarinya, oh R-nya R kecil. Di soalnya begitu. F gesek dikali R. Bola berarti 2/5 mr kuadrat. Ini A per R. Coret, 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 coret. R-nya jadi besar. Ya udahlah besar aja ya. Intinya mereka hilang juga. F geseknya masukin yang tadi kita udah punya. V0 min VF per T sama dengan 2/5 M. Nah, percepatannya apa nih kalau yang di sini? Karena percepatannya ini adalah percepatan gerak rotasinya, beda sama percepatan gerak translasinya. Jadi dia hanya dipengaruhi sama kecepatan akhirnya saja. Jadi di sini kamu bisa tulis VF per T aja percepatannya. Udah, masanya coret. Kok 3 nih 5 ya? Kenapa tiba-tiba jadi 3 dia? T-nya juga bisa dicoret. Nah, sehingga kamu punya V0 min VF sama dengan 2/5 VF. Berarti V0 sama dengan ditambah 1, 7/5 VF. Yang ditanya VF. 5/7 V0. Gitu. Selesai deh pembahasan post-test kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang masih tidak dimengerti, nanti bisa hubungin saya aja langsung atau mau minta file pembahasan ini juga boleh. Oke, sekian dari saya. Selamat mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.